Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjawab isu kenaikan harga BBM mulai 1 April 2026. Bahlil mengatakan hingga saat ini harga BBM subsidi di dalam negeri masih stabil, sehingga pemerintah belum mengambil keputusan terkait kenaikan harga. Bahlil mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat kelas bawah sebelum mengambil keputusan terkait kenaikan harga BBM. Menteri ESDM meminta kepada publik untuk bersabar dan menunggu keputusan resmi dari Presiden Prabowo Subianto. Bahlil menjelaskan bahwa BBM non-subsidi tetap mengikuti harga pasar dan diperuntukkan bagi masyarakat mampu sehingga tidak menjadi beban negara. Menurut Bahlil, harga minyak dunia saat ini menembus $115 Amerika Serikat per barel. Namun pemerintah menegaskan harga BBM subsidi belum naik untuk menjaga daya beli masyarakat. Bahlil memahami tekanan geopolitik global membuat harga minyak mentah melonjak tinggi. Akan tetapi pemerintah tetap mengupayakan stabilitas di dalam negeri. Harga sekarang sudah mencapai $115. Di dalam negeri masih stabil. Insya Allah atas arahan Bapak Presiden untuk BBM subsidi sampai dengan sekarang, saya pikir bahwa Presiden punya hati lah untuk memperhatikan rakyat kecil. Percayalah, nanti tunggu tanggal mainnya bahwa Presiden akan memutuskan seperti apa untuk kebaikan rakyat bangsa dan negara. Bahwa Presiden kita ini kan tiap hari memikirkan tentang bagaimana pembangunan negara, tapi juga bagaimana memperhatikan kebutuhan dan kondisi masyarakat kita di bawah. Pak Bahlil, ini kemencuat juga wacana yang non subsidi itu yang akan naik tanggal 1 April 10% itu ada wacana. Nah kemudian apakah kalau ini terlaksana, maksudnya terjadi, berarti yang subsidi itu apakah dipastikan tidak akan mengikuti gitu? Gini, di peraturan Menteri SDM tahun 2022 itu telah mengatur dua formulasi tentang harga BBM. Satu harga BBM industri dan satu non-industri. Kalau yang industri tanpa diumumkan pun dia terus terjadi berdasarkan harga pasar. Jadi mau diumumkan atau tidak diumumkan dia akan mengikuti harga pasar. Itu yang industri. Apa itu definisi yang industri? Adalah bensin RON 95, 98. Itu kan orang-orang yang mampu lah, seperti mohon maaf. Contoh Pak Rosan, Pak Seskap masa pakai minyak subsidi, ya kan? Dan selama mereka mau jalan banyak, selama ada uang untuk bayar, monggo. Tugas negara menyiapkan. Yang membayar mereka, itu tidak ada tanggungan negara sama sekali. Yang kita fokus itu adalah menyangkut dengan subsidi. Nah tadi saya katakan bahwa subsidi tunggu tanggal mainnya. Insya Allah saya yakinkan bahwa Presiden dalam membuat kebijakan selalu mempertimbangkan dan memprioritaskan tentang kondisi masyarakat. Insya Allah baik. Nanti tunggu tanggal mainnya ya. Terima kasih. Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, mengatakan Indonesia berada pada posisi tak mudah terkait kapal Pertamina yang masih tertahan di Selat Hormuz, Iran. Keterangan ini disampaikan Hikmahanto pada Minggu, 29/3/2026. Di satu sisi, Indonesia ingin kapal tankernya dapat melintas di Selat Hormuz demi kepentingan nasional. Namun di sisi lain, langkah tersebut berisiko membuat Indonesia dianggap berpihak dan dipersepsikan sebagai lawan oleh Amerika Serikat. Dalam konteks ini, ia menjelaskan bahwa Iran secara efektif mengendalikan jalur pelayaran di Selat Hormuz. Kapal tanker dari sejumlah negara masih diizinkan melintas tanpa gangguan. Iran mengelompokkan negara menjadi hostile state atau negara musuh dan non-hostile state atau bukan musuh untuk menentukan kapal mana yang boleh melintas. Sejumlah negara yang diizinkan melintas antara lain Rusia, China, Pakistan, India, Thailand, Malaysia, dan belakangan Indonesia. Sementara Turki mendapat akses terbatas. Adapun negara yang dikategorikan sebagai musuh oleh Iran dan tidak mendapat akses melintas adalah Amerika Serikat, Israel, dan Inggris. Kebijakan Iran ini berpotensi memicu ketegangan, terutama dengan pemerintahan Presiden AS, Donald Trump. Pasalnya, Iran dinilai dapat menentukan sendiri siapa yang dianggap teman atau musuh. Padahal, Trump sebelumnya berharap negara-negara sekutunya di NATO, serta Jepang dan Korea Selatan ikut membantu membuka akses Selat Hormuz. Namun,
upaya tersebut mendapat respons yang kurang positif. Untuk merespons langkah Iran, bukan tidak mungkin AS juga akan mengelompokkan negara-negara sebagai kawan atau lawan dalam konflik ini. Oleh karena itu, posisi Indonesia dalam kondisi itu sangat dilematis.